Salam, selamat malam para pria kunci Daud dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya, tetap semangat, tetap sukacita. Walaupun hari ini banyak kendala yang terjadi di hidup kita, tapi saya yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini ya Bapa, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, ibadah KDMC ini ya Bapa, kiranya Kau berkati setiap kami, urapan baru turun atas setiap kami ya Bapa. Berkatilah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Mari bersukacita pria kunci Daud. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, kita bersukacita. Salam, hari ini saya mau sedikit kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya ada kerjaan tepatnya di rumah sakit. Kerjaan saya itu waktu itu harus masuk ke ruang isolasi, tepatnya kalau dari bahasa medisnya itu ruang pinere, yaitu ruang isolasi khusus untuk pasien COVID-19. Jadi untuk masuk ke sana kita harus pakai APD atau dalam bahasa medis itu hazmat, pakaian yang lengkap dan macam-macam. Tapi di situ pergumulan buat saya, ada ketakutan yang terjadi. Jangan-jangan nanti seperti ini. Kalau saya masuk nanti virusnya ke saya terus ke keluarga saya atau gimana. Tapi
yang mau Tuhan katakan bahwa tetaplah melayani. Apa-apa yang terjadi, walaupun saat ini mungkin banyak ketakutan terjadi, banyak pemikiran-pemikiran negatif di masyarakat, tapi tetaplah lakukan yang terbaik dalam hidupmu untuk melayani orang-orang di sekitarmu. Bahkan ada teman-teman saya yang perawat, mungkin karena ada beberapa waktu yang lalu viral tentang pasien-pasien yang tidak jujur, hingga akhirnya banyak yang terpapar. Bahkan teman-teman dari perawat itu harus diisolasi selama 14 hari, jauh dari keluarga, jauh dari anak-anaknya. Dan walaupun puji Tuhan lah hasilnya negatif, tapi memang itu standar dari rumah sakit, bahwa jika kita sudah terpapar dengan beberapa pasien, kita harus diisolasi selama 14 hari. Jadi selama itu saya sangat takut sekali. Bahkan teman-teman di satu kantor, apa harus kita mengerjakan. Jadi itu ada alat namanya mobile X-ray. Mobile X-ray itu untuk foto torak atau paru-paru. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia memburuk atau dia menjalani pengobatan, dia harus difoto, dilihat perkembangannya selama 3 hari sekali atau 4 hari sekali, dia harus foto. Kalau dia memburuk, dia harus memakai ventilator atau alat bantu nafas agar hidupnya ini dapat tertolong. Jadi saat itu akhirnya kita berdiskusi dengan beberapa teman, juga dari teman-teman radiologi, bahwa ya harus kita kerjakan. Kenapa? Sebenarnya alat itu alat yang lama. Sebenarnya rumah sakit pun bisa beli alat, cuma untuk mobile X-ray itu sudah habis. Jadi dari pihaknya di Jerman sana sudah banyak yang membeli, akhirnya kehabisan, bahwa pemerintah beli sekitar 500 atau 1000 alat. Jadi kita kehabisan. Jadi kita pakai alat yang lama, dan alat itu butuh pemeliharaan. Jadi waktu itu ya banyak ketakutan terjadi. Cuma satu yang saya yakini, bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Saya waktu itu membaca lagi viral tentang Mazmur 91, bahwa itu sungguh menguatkan saya, bahwa orang percaya itu selalu dalam naungan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, di bawah kepak sayapnya, bahwa apapun yang terjadi, tetaplah lakukan melayani dengan baik. Walaupun kamu takut, walaupun kamu tidak ada kepastian bahwa selama pekerjaanmu itu kamu tidak akan terpapar dengan virus, tapi saya yakin bahwa di situ ada penyertaan Tuhan. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menyertai. Terima kasih.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Semua Dia, oh Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Oh, kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus, kau ada untukku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Shalom sobat KDMC yang luar biasa. Apa kabar? Tetap semangat. Ya, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah wabah virus corona, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar firman Tuhan saat ini, Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Kita menguasai diri dalam hal apa? Banyak hal. Saya ambil satu saja, yaitu menjaga ucapan atau menjaga perkataan kita. Nah, perkataan kita itu bisa membawa dampak yang positif atau negatif dalam kehidupan kita. Perkataan kita bisa membuat orang senang, sekaligus juga bisa membuat orang kecewa, saudara. Ya. Seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita seringkali mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersinggung atau tersandung. Tapi saya percaya sobat KDMC adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan, senantiasa mengucapkan kata-kata yang positif dan kata-kata yang baik. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kenapa kita harus menjaga ucapan kata-kata kita? Yang pertama, perkataan adalah benih. Namanya benih, berwaktu untuk bertumbuh, bahkan untuk menghasilkan buah. Ada waktunya pendek, seperti padi yang cuma sekitar 4 bulan. Ada waktunya panjang, seperti pohon jati yang membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Benih apa yang kita tabur? Benih yang baik atau benih yang tidak baik? Sebagai umat Tuhan,
kita senantiasa berkata, aku sukses, aku bahagia, aku sembuh. Dan itu yang terjadi atas kehidupan kita. Sebaliknya, berapa banyak umat Tuhan mengatakan, aku gagal, aku hancur, aku tidak akan sembuh, usahaku bangkrut dan sebagainya. Tapi saya percaya, sebagai sobat KDMC, kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Yang pertama adalah perkataan adalah benih. Selanjutnya yang kedua, perkataan adalah doa. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa, tetapi ketika ia sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Ada sebuah pujian sehingga kita nyanyikan di gereja, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Firman Tuhan berkata, Yabes artinya kesakitan. Ketika ibunya melahirkan dia dalam kondisi yang sangat kesakitan, tapi Yabes tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar dan menjawab doa Yabes. Orang Kristen ada orang yang suka berdoa, yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, apapun masalahmu saat ini, baik masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah bisnis, masalah keuangan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan. Saat alami krisis saudara, percayalah, Dia Allah Yehova Jireh, Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Saat kita dalam kebimbangan, saat kita dalam ketakutan, mungkin takut karena virus corona, percayalah, Dia Allah Yehova Nisi, Allah yang penjaga, bahkan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Saat kita ketakutan, saat kita bingung, percayalah, Dia Allah Yehova Shalom yang senantiasa memberikan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Tuhan, selanjutnya Matius 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari hindari kata-kata yang sia-sia. Hindari kata-kata yang sembrono. Hindari kata-kata yang kosong. Kata-kata yang penuh dengan dusta. Di sosial media saat ini penuh dengan berita hoax, saudara. Sebagai sobat KDMC yang baik, yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita hindari perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Yang pertama adalah perkataan adalah benih. Yang kedua, perkataan adalah doa. Dan yang ketiga, setiap ucapan atau kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan. Mari pria-pria yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu, tengadahkan wajahmu dengan ucapan syukur dengan sukacita. Terimalah berkat ini, damai sejahtera, sukacita, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahkan percaya yang lebih lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekalian.